Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang kaitan Pancasila sila keempat dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sri Isya Febrina. Nama saya Muhammad Ibrahim. Nama saya Muhammad Hanif Abbas. Nama saya Muhammad Rifki Syafaan. Nama saya Nadia Farsati. Nama saya Zaidi Jawa. Nama saya Tina Febriana. Selanjutnya, di sini kami akan membahas keterkaitan sila keempat Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 beserta implementasinya. Yang pertama, keterkaitan sila keempat Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini adalah beberapa pasal yang berkaitan dengan sila keempat Pancasila. Yang pertama, ada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah pasal 2 ayat 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Nah, yang ketiga ada pasal 7B ayat 1 yang berbunyi, untuk pemberhentian presiden atau wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, atau pendapat bahwa presiden dan wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Nah, yang keempat itu ada pasal 22 ayat 1 yang berbunyi, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Selanjutnya ada penjabaran nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Negara adalah untuk kepentingan rakyat. Negara adalah untuk kepentingan rakyat. Ini berarti demokrasi sebagai pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 2. Kedaulatan adalah di tangan rakyat. Kedaulatan adalah di tangan rakyat. Artinya rakyat yang berdaulat bahwa dalam kehendak untuk berkuasa itu ada di tangan rakyat yang memiliki tanggung jawab atas kedaulatannya sendiri terhadap perkembangan negaranya di masa depan. Yang ketiga, Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama sesuai dengan sila keempat bahwa masyarakat mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama yang berlandaskan asas demokrasi. Dalam pokok pikiran ketiga dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa kedaulatan itu berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan. Dengan kata lain, demokrasi itu hendaknya mempunyai dua ciri, yaitu kerakyatan atau daulat rakyat dan permusyawaratan atau kekeluargaan. 4. Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat, demokrasi yang berdasarkan asas kemanusiaan dan adil yang beradab. Kewajiban para penyelenggara negara untuk melihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur. 5. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat oleh wakil-wakil rakyat. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian untuk pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian. Selanjutnya, di sini kami akan membahas tentang implementasi nilai. Implementasi. Keberhasilan Indonesia membangun sistem demokrasi. Pemilu. Gue nggak mau tadi. Implementasi dari penjabaran nilai kedaulatan yang dimaksudkan yaitu pemilu. Ini nggak ada yaitu pemilunya.
kali ya? Jeda dulu. Tiga. Yang kedua, di sini kami akan membahas tentang implementasi nilai. Implementasi keberhasilan Indonesia dalam sistem demokrasi. Keberhasilan Indonesia dan demokrasi yang tidak banyak bisa dari itu. Buat dia tuh Lanjut aja. Ayo. Tolong lanjut aja. Ulang lagi. Kalau dari sini aja nih, kalau keberhasilan Indonesia. Sedikit. Implementasi keberhasilan Indonesia dalam sistem demokrasi. Keberhasilan Indonesia dalam demokrasi yang tidak banyak bisa dari itu. Anggap dia bahwa termasuk Asosiasi Internasional Konsultan Politik atau IAPC membuka mata bangsa Indonesia bahwa keberhasilan tersebut merupakan sebuah prestasi yang luar biasa. Prestasi tersebut juga menjadikan Indonesia sangat berpotensi mengatur datanya suatu era baru di Asia yang demokrasi dan makmur. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Indonesia juga Yudhoyono yang akrab disapa SBY menerima anugerah dari demokrasi. Ini merupakan contoh yang menunjukkan bahwa perusahaan suatu negara adalah kepentingan rakyat. implementasi dari penjabaran nilai kedaulatan ada di tangan rakyat yaitu pemilu. Definisi tentang implementasi dari penjabaran nilai kedaulatan ada di tangan rakyat yaitu pemilu. Definisi tentang suatu pemerintahan demokrasi berdasarkan perwakilan yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana warga negara melaksanakan hak yang sama tetapi melalui wakil-wakil yang dipilih dan bertanggung jawab kepada mereka melalui proses pemilihan pemilihan yang bebas. Sehingga hakikat pemilu sesungguhnya adalah instrumen demokrasi. Sebagai alat demokrasi, pemilu berusaha mendekati obsesi demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Cara voting cenderung dipilih oleh sebagian besar negara demokrasi karena lebih praktis, menghemat waktu, dan lebih simpel daripada musyawarah yang berbelit-belit. Itulah sebabnya voting sebenarnya adalah salah satu cara dalam mekanisme penentuan pendapat dalam sistem demokrasi. Selanjutnya, implementasi selanjutnya yaitu sidang tahunan MPR. Ini sidang tahunan MPR tahun 2022 dengan agenda utama pidato presiden